Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Ya. Kan di daerah-daerah itu sering ketemu hal-hal mistis gak sih? Oh ya, ya namanya kita dokter dari kota ya masuk ke suatu daerah ya seperti apa ya? Contohnya nih, contoh ini saya waktu di Lampung itu kita nggak gajian waktu itu. Iya. Kepala dinasnya bilang pakai dulu tuh ada yang namanya walkie talkie itu kan selalu hubungan ya. Saya masih ingat saya Tenggo Golf namanya panggilan saya. Hilang uangnya itu 18 juta sehingga di dinas kesehatan tidak untuk bayangin tahun 1980-an tidak ada yang gajian. Terus dia bilang, Boyke di tempat kamu tuh ada orang pinter, dia bilang gitu. Saya akan ke sana, kepala dinasnya tuh manggil saya, temenin saya ke sana. Ya udah saya ke sana kan karena masih wilayah kekuasaan saya kan Kecamatan Palas. Itu orang pinternya tuh cuman pakai ini, pakai apa? Pakai telur dipegang sama dibaca-bacain dipegang sama anak yang belum balik belum mens ya. Kemudian saya yang disuruh mecahin telurnya, dipecahin itu ada fotokopi KTP yang 3x3 wajahnya orang yang mencuri. Ketangkep, balik lagi uangnya. Itu pertama, itu banyak sekali. Uangnya balik lagi? Iya beneran. Itu saya ngelihat sendiri. Jadi saya dari sejak di situ saya percaya bahwa di luar dunia sana pasti ada hal-hal yang namanya tidak terlihat. Banyak sekali. Tapi saya juga banyak belajar akhirnya. Banyak belajar. Gitu loh, bahwa keilmuan itu tidak hanya bisa dipegang oleh dokter. Ada hal-hal di luar nalar kita, di luar dunia kedokteran kita yang memang hanya bisa ditemukan pada daerah-daerah yang memang seperti itu. Gitu loh. Sampai saya itu juga maksudnya apa? Ketika di sana tuh dibilang jangan minum kopi sembarangan, kalau ada jamuan-jamuan ya. Kemudian juga diberitahu harus hafal ayat kursi. Saya kan muslim ya, jadi harus hafal ayat kursi. Dan kalau mau minum kopi itu lidahnya mesti dikeatasin dulu. Kalau masih gatal boleh diminum. Kalau nggak gatal jangan diminum. Itu artinya diracun, ada racunnya di situ. Saya diajarkan hal yang menurut saya yang selama saya di Jakarta, saya pendidikan di FKUI selalu belajar evidence base, selalu belajar semua yang nyata. Tapi ketika saya ke daerah saya harus belajar hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata emang ada. Dan ada. Kalau ini melihat penampakan makhluk halus. Ya itu juga ada ya. Yang namanya tuyul itu yang tadinya saya nggak percaya juga saya diajarin untuk bisa melihat. Tuyul? Lihat tuyul. Ada bayulnya nggak waktu itu? Enggak dong, tuyul dan bayul dong. Tuyul itu bentuknya gimana sih? Jadi uang saya itu kan kalau dulu berobat di rumah tuh pakai 1000-an. Iya. Jadi saya 10 saya ikat pakai karet, baru nanti saya taruh uang itu di BPD Lampung, Bank Pembangunan Daerah Lampung. Gaji saya waktu itu 27.200 dengan 10 kg beras. Nah uang itu kan belum ada, yang paling itu 1000 diikat 1000. Nah setiap ikatan itu ternyata saya hitung kok cuma tinggal 8, tinggal 7 gitu loh. Kok bisa begitu? Kan saya heran, saya ganti dong ininya kunci lemarinya. Rangkasnya. Nasi juga begitu. Karena saya ke tempat ustadz yang ngobatin yang sakit TBC itu. Uang saya suruh, itu dimakan sama tuyul, diambil sama tuyul. Saya bilang, mana mungkin saya bilang gitu sama tuyul kayak gitu. Dokter nggak percaya? Oke, saya nanti ke rumah dokter, nanti saya nggak mau disuruh mutih. Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan, pokoknya makannya paling nasi sama garam. Nah, udah gitu disuruh baca surat Ajin. Dalam Al-Quran itu saya baca. Udah gitu saya ditungguin sama dia, saya tidur. Itu saya ngeliat banget itu tuyul itu bagaimana mengambil uang. Naik ke koper saya, turun, keluar, kemudian ngambil uang. Saya melihat banget, tapi di antara tidur dan enggak. Terus akhirnya udah selesai, saya kan gitu kan disadarin. Udah dokter, nah itu. Dan begitu. Terus tahu nggak ngilanginnya apa? Untuk itunya. Cuman dikasih di tempat uang saya itu, ya mohon maaf ya ini bukan jorok, bulu kemaluan taruh 1. Udah nggak akan hilang lagi, bener nggak hilang lagi. Iya, believe it or not. Jadi daerah itu memang masih seperti itu gitu loh. Encing pernah nggak lihat penampakan gitu? Nih, ya waktu itu gue pernah jadi tukang ojek. Pernah? Pernah, ini kejadian tahun 90-an lah, 90-an. Jadi tukang ojek. Gue itu lewat Jeruk Purut. Lagi lewat itu terus ada perempuan rambutnya panjang pakai baju putih. Ini. Gue berhenti nih. Gue berhenti belum ada pikiran apa-apa. Tapi ngomongnya kayak gini. Bang, antar ke RSPP Pertamina. Di dekat Majestic situ. Antar ke Pertamina.
10.000 ya, ngomongnya begitu. Tatapannya tuh serem gitu. Ya udah naik, dia belum ada pikiran apa-apa kan. Oh, naik akhirnya. Naik. Dia naik, gue anterin ke RSPP. Terus? Begitu sampai pintu gerbang RSPP, gue lihat nggak ada. Hilang? Wah, baru dari itu gue jadi takut. Hampir 2 minggu nggak lewat situ, tapi terpaksa harus lewat situ lagi nih. Begitu lewat Jeruk Purut, ada lagi. Dia lah yang itu lagi? Iya, berhentiin lagi begini. Bang, anter ke RSPP. Ngobrol Udah takut lagi? banget, iya. Tapi jangan ngebut ya, kemarin saya jatuh. Orang udah dengerin, kirain benar. Tapi gue takut, gue sebenarnya kayak gitu-gitu. Wah. Udah nggak ada, balik lagi, terus hilang lagi. Iya. Lagian mah ngapain juga berhenti lagi. Iya, gue kemarin ternyata terlalu ngebut ya jatuh, kan ada tuh tanjakan Jeruk Purut ya, mungkin ya. Gue sih seneng banget nih hadir Dr. Boyke, nggak melulu ngomongin seks. Iya. Gitu, ternyata ada informasi dan inspirasi yang luar biasa. Iya. Ngomong sama Kak Seto juga nggak Kak Seto. melulu soal anak gitu, ternyata ada kisah-kisahnya yang membuat inspirasi buat orang-orang. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya Kak Seto. Terima kasih Kak Seto, Dr. Boyke. Dr. Boyke, mudah-mudahan sehat terus, terjaga Amin. staminanya dan bahagia sepanjang Amin. masa. Oke. Baik, terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan e-talk show 60 menit ini. Mudah-mudahan informasi-informasi yang diberikan bisa diterima oleh Anda dan bisa menjadi inspirasi supaya hidup kita menjadi lebih bahagia. Rangga and Friends, Amin. terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan tetap di e-talk show.